Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, berjumpa lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh ampunan. Kali ini kita bertemu di acara kajian singkat Ramadan. Dan saya akan membawakan tema oligarki menjegal dakwah Rasulullah. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah pengandaian. Jika yang dilakukan Rasulullah ketika saat pada zaman itu yang dilakukan yang pertama, kalau Rasulullah dakwah hanya dengan mengajarkan bahasa Arab, tentunya orang kafir Quraisy tidak akan terganggu. Yang kedua, jika dakwah Rasulullah hanya mengajarkan cara berpakaian, cara berpenampilan yang baik, tentunya mereka juga tidak akan marah. Dan yang ketiga, pengandainya adalah ketika saat itu seandainya Rasulullah mengajarkan dakwah hanya tentang akhlak, berbuat baik, menolong sesama, tentunya mereka akan senang-senang saja. Dan tentunya dakwah Rasulullah akan diterima tanpa adanya perlawanan, tanpa adanya penyiksaan tentunya. Nah, tetapi apa yang disampaikan Rasulullah saat itu adalah dakwah tentang Islam yang diperintahkan Allah kepadanya. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan tauhid, mengajarkan bahwa Allah lah pencipta manusia dan aturannya harus dilaksanakan, serta nanti kita meninggal dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan bahwa Islam adalah solusi problematika semua kehidupan. Ya, tentunya dari A sampai Z, dari yang terkecil rumah tangga, bermasyarakat hingga sampai bernegara. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berdakwah mengkritisi berhala-berhala yang ada pada saat itu agar kembali menyembah kepada Allah atau ketauhidan yang murni. Kemudian yang keempat, contoh lain dakwah Rasulullah ada mengkritisi tentang perbudakan dan perbedaan kasta. Islam datang menghapus itu semua dan memberikan persamaan manusia di hadapan Allah adalah sama. Kemudian yang kelima, pada saat itu Rasulullah berdakwah untuk mengkritisi pada saat itu wanita sangat direndahkan. Nah, Islam datang untuk memuliakan wanita. Bayi lahir wanita dibunuh, kemudian hak wanita banyak yang diolongi. Dengan adanya dakwah Islam menghapus itu semua. Contoh lain dakwah Rasulullah yang keenam adalah ketika Rasulullah mengkritisi tentang riba dan kecurangan penimbangan di pasar. Maka Islam datang mengajarkan berdagang dengan berkah. Lah, dakwah yang dilakukan Rasulullah itu dengan kritis tidak diterima oleh mereka. Karena ini juga adalah sebuah terobosan baru yang mengusik kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah pada saat itu. Maka pada saat itu mereka yang berkuasa, yang memiliki modal, yang ditokohkan atau kita sebut dengan oligarki pada masa jahiliyah, ya, yang merasa terusik, para pemimpin kafir Quraisy, mereka semua berkumpul. Mereka seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Wahid Al-Mughirah, kemudian Al-Aswad bin Al-Muthalib, Nadar bin Al-Haris, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Semua bersepakat bermusyawarah untuk menjegal dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka mengadakan berbagai cara seperti perang urat sara, kemudian debat intelektual dengan Rasulullah, kemudian propaganda bohong, bahkan sampai memberikan Al-Quran alternatif. Semua itu dirasa gagal, lanjut dengan penyiksaan-penyiksaan. Masya Allah. Kemudian dengan embargo ekonomi dan bahkan perencanaan pembunuhan kepada Rasulullah saat itu. Itu yang dilakukan para oligarki di zaman jahiliyah karena mereka terusik dengan dakwah Rasulullah.
Ada juga saat ketika mereka mengutus salah satu tokoh mereka yang terkenal jenius untuk sebagai juru bicara berunding dengan Rasulullah, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah bertemu berunding untuk membujuk dan merayu Rasulullah. Yang pertama, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin menjadi orang yang kaya, maka kami akan mengumpulkan harta dan memberikannya semua kepadamu, dan engkau akan menjadi orang yang terkaya di negeri ini." Kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin menginginkan kemuliaan, maka kami akan menjadikan engkau pemimpin, raja kami akan taati engkau." Kemudian yang ketiga, Utbah bin Rabi'ah mengatakan, "Jika engkau Muhammad terkena kodam jin yang dengan perkataan-perkataan mengawur, maka kami akan mengobati engkau, mencarikan dokter untuk menyembuhkanmu." Hingga tawaran yang keempat, "Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan wanita yang tercantik di antara kami akan mengumpulkan, silahkan engkau memilih untuk dirimu." Itu yang ditawarkan untuk membujuk agar Muhammad tidak melakukan dakwah dan mengkritisi kondisi pada saat itu. Apa yang menjadi jawaban Rasulullah? Rasulullah dengan tegas menolak semua apa yang dikatakan Utbah bin Rabi'ah. Pada saat itu, yang pertama, Rasulullah berprinsip tidak bergaining dengan kekufuran, karena antara yang batil dan yang hak tidak bisa disatukan. Kemudian yang kedua, Rasulullah berpendapat bahwa dakwah tidak bisa ditukar dengan kesenangan dunia seperti harta, tahta, wanita, atau apapun. Rasulullah tetap ingin teguh menyampaikan dakwah Islam. Yang ketiga, Rasulullah terus melakukan dakwah dan terus bercita-cita untuk menegakkan syariat Islam melalui daulah Islam, yang di situ pondasinya adalah akidah Islam sebagai dasar, sebagai tolak ukur kehidupannya adalah halal dan haram. Kemudian kehidupannya harus diridhai dengan Allah. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan Allah, belajar dari intimidasi oligarki kepada dakwah Rasulullah. Tentunya kita yang pertama, kita harus tentunya meniru dakwah Rasulullah dengan keteguhan hati, dan dia tetap istiqomah menyampaikan kebenaran walaupun ancamannya itu berbagai macam. Kemudian bara api panas yang dipegang dakwah ini selalu mengikuti, tapi Rasulullah tetap teguh. Yang kedua adalah oligarki dari masa jahiliyah hingga hari ini masih tetap ada. Mereka yang tidak suka untuk penerapan Islam, hukum Allah diterapkan secara kafah di negeri mereka dengan berbagai cara melakukan penumpasan kepada Rasulullah dan aktivis-aktivis dakwah hingga ini. Yang ketiga, kita harus menggantungkan diri dakwah ini hanya kepada Allah, dan kita harus yakin seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yang surunallahu ma yang suruhu innaloha lakuwiyun ayyun. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Allah sesungguhnya maha kuat dan maha perkasa. Nah, kita harus yakin bahwa dakwah ini hanya untuk kemuliaan Islam, dan yang kita lakukan adalah perintah Allah. Jangan takut terhadap intimidasi apapun. Dakwah nggak dakwah, kita pasti akan mati. Lebih baik kita mati di jalan dakwah. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dimuliakan Allah, mumpung saat ini bulan Ramadan, marilah kita segera menyeru kepada Islam, menyeru kepada ampunan Allah. Semoga dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah, dan kita mari berdakwah untuk kelanjutan kehidupan Islam, karena dakwah adalah yang dicontohkan oleh para nabi untuk kepada umatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, dan kita bisa bertemu di lain kesempatan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.